Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun belajarnya kita PJJ ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan suasananya semakin membaik lagi sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Baik anak-anak, di sini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran PPKN ya, yaitu di bab 4, Persatuan dan Kesatuan dalam Berbangsa dan Bernegara. Are you ready? Oke, let's go. Baik anak-anak, sedikit mengulang materi pembelajaran sebelumnya bahwa Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno mengucapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan menandakan lahirnya bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan juga menjadi ikrar bersatunya seluruh rakyat dalam naungan satu negara, yaitu Indonesia. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke makna persatuan dan kesatuan. Pada masa dahulu, bangsa Indonesia masih terbagi menjadi kerajaan-kerajaan yang berbeda. Kedatangan bangsa asing yang menaklukkan kerajaan tersebut menimbulkan perasaan senasib sebagai bangsa yang terjajah. Mereka lalu menyadari pentingnya berjuang bersama dengan orang-orang dari daerah lain. Kesadaran inilah yang akhirnya mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi oleh semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Biasanya semboyan ini berada di cengkraman burung Garuda. Baik, selanjutnya anak-anak, persatuan dan kesatuan bangsa harus dimulai dari lingkungan terkecil terlebih dahulu, yaitu persatuan dan kesatuan bisa dimulai dalam lingkungan keluarga, kemudian bisa ke lingkungan sekolah, kemudian masyarakat, dan bisa ke lingkungan bangsa atau negara. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Perbedaan dalam keluarga biasanya berupa suku, budaya, sifat, atau kegemaran. Apapun perbedaan dalam keluargamu, tetap harus saling menghargai. Dengan menghargai perbedaan dan menganggapnya sebagai anugerah Tuhan, maka kalian akan hidup rukun dan harmonis dalam keluarga kalian. Kemudian yang kedua anak-anak yaitu persatuan dan kesatuan di sekolah. Anak-anak, teman-teman di sekolah dapat berasal dari suku dan agama yang berbeda-beda. Sikap saling menghormati dengan sesama teman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah ya. Jadi intinya dalam lingkungan sekolah kita harus memiliki sikap saling menghormati. Apabila kalian ingin dihormati, tolong hormati orang lain terlebih dahulu. Yang ketiga sekarang, persatuan dan kesatuan di masyarakat. Anak-anak, masyarakat memiliki berbagai keberagaman seperti suku, bangsa, agama, budaya, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, dan pekerjaan. Persatuan dan kesatuan juga dapat terjalin jika kita saling membantu, menghormati setiap pekerjaan, dan menghargai setiap perbedaan. Yang keempat yaitu persatuan dan kesatuan di negara.
perangkat pemerintah yang bersatu untuk dalam mengatasi permasalahan negara, serta rakyat yang juga ikut mendukung program pemerintah itu menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan di tingkat negara. Nah, itu adalah contoh semangat persatuan dan kesatuan di tingkat negara. Jadi kita selalu mendukung program yang dijalankan oleh pemerintah, ya. Itu dapat mencerminkan kita bisa memiliki sikap rasa persatuan dan kesatuan di negara. Nah, kemudian anak-anak, ternyata persatuan dan kesatuan juga memiliki landasan hukumnya, ya. Yang pertama ada landasan ideologi. Ini landasan ideologi ini tercantum dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kemudian ada landasan konstitusional. Nah, landasan ini terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada landasan operasional, yaitu terdapat pada TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1999, yaitu tentang GBHN garis besar hukum negara. Oke, next anak-anak ya, pelaksanaan persatuan dan kesatuan. Nah, kita akan mengetahui tentang bagaimana sih contoh melaksanakan persatuan dan kesatuan. Yang pertama ada di lingkungan rumah, kedua ada lingkungan sekolah, dan yang ketiga ada di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Berikut ini sikap persatuan dan kesatuan yang sebaiknya kamu terapkan di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu ada bekerja sama membersihkan rumah. Kemudian yang kedua, kita bisa membantu adik mengerjakan PR. Kemudian yang ketiga, saling menghormati antar anggota keluarga. Yang keempat, menyapa tetangga saat berpapasan. Kemudian yang kelima, kita bisa bergotong royong menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Berikut ini anak-anak beberapa contoh sikap persatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita bisa bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, maupun agamanya, ya. Nah, kemudian yang kedua ada mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar teman. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kemudian yang keempat, antusias mempelajari budaya daerah lain. Kemudian yang kelima, kita bisa menghargai pendapat teman saat kita berdiskusi. Dan yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Contoh sikap yang sebaiknya kamu terapkan pada saat kita ingin memiliki sikap persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu kita harus mempunyai sikap saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat. Kemudian yang kedua, mengembangkan perasaan sebagai bangsa yang satu. Kemudian yang ketiga, ikut melestarikan budaya daerah lain. Yang keempat, menghargai dan mendukung pemimpin negara. Yang kelima, mengembangkan rasa toleransi antar warga. Oke, baik anak-anak, cukup sekian materi hari ini. Silahkan pelajari kembali di buku ESPS-nya juga ya, dan disimak sampai paham ya materinya. Kemudian untuk tugasnya nanti kalian kerjakan yang ada di link Google Form ya. Nanti untuk linknya terlampir ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, tetap
jaga kesehatan ya. Jangan sampai lengah prokesnya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kegiatan PTMT dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Bye bye. See you.